mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa roh hikmat-Mu tetap menyertai kami, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pada minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Ayub pasal 23, dimulai ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Ayub pasal 23 dimulai ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah berubah. Pada umumnya manusia sangat-sangat sulit untuk mempertahankan pendiriannya, mempertahankan prinsip hidup. Mengapa manusia sulit mempertahankan pendirian atau prinsip dalam hidupnya? Kemungkinan besar karena situasi keadaan yang dialami ataupun yang dirasakan. Keadaan sering membuat kita berubah pada prinsip yang semula kita tetapkan dalam hidup kita, pada pendirian yang semula kita tetapkan dalam hidup kita. Tetapi oleh karena situasi yang berbeda, keadaan yang berbeda, kita juga bisa seketika itu mengalami perubahan. Kita bisa melihat banyak contoh. Ketika seseorang mencintai orang lain, aku cinta kepada dia, cinta itu seketika bisa menjadi benci. Kenapa? Karena ketika kita sudah mencintai dia dan orang yang kita cintai tidak sesuai dengan yang kita harapkan, pasti rasa kecewa ada dalam hidup kita. Yang tadinya kita mencintai karena tidak sesuai dengan harapan, kita jadi benci atau tidak suka. Contoh berikutnya, ketika kita didukung oleh orang lain dan suatu saat mereka yang mendukung kita tidak memberikan dukungan, malah menjatuhkan kita, maka yang tadinya kita simpati, yang tadinya kita merasa mereka sahabat ataupun keluarga, oleh karena perubahan waktu, perubahan keadaan, yang tadinya mereka kita anggap sahabat, karena mereka tidak memberikan dukungan kepada kita, bahkan menganggap kita untuk menjadi lawan, maka kita juga sebaliknya akan menganggap dia sebagai musuh. Karena apa Bapak Ibu? Karena semua berdasarkan kepentingan. Kepentinganlah yang membuat orang berubah. Yang tadinya didukung sekarang tidak didukung. Yang tadinya diperhatikan sekarang tidak diperhatikan, karena tidak ada kepentingan yang diambil dari kita lagi. Sehingga Bapak Ibu saudara, perubahan itu terus bisa
berganti dalam setiap kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini, walaupun manusia bisa berubah-ubah oleh karena keadaan yang dialaminya, tetapi firman Tuhan pada minggu ini, Allah tidak pernah berubah sedikit pun. Kita bisa melihat bagaimana kesaksian hidup dari tokoh Ayub. Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang jujur, saleh, takut Tuhan, dan menjauhi setiap larangan Tuhan. Dia setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan Ayub mengalami suatu penderitaan. Penderitaan yang dialami harus dijalaninya. Bapak Ibu, kalau kita baca Ayub pasal pertama, khususnya ayat 9 sampai 11, iblis melihat Ayub itu takut Tuhan, setia kepada Tuhan karena Allah senantiasa memberkati setiap kehidupannya. Iblis mencoba berkomunikasi dengan Tuhan, kalau semua itu Tuhan ambil, engkau ambil, pasti Ayub akan mengutuki engkau. Itu komunikasi antara iblis dengan Allah. Tapi kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, Ayub yang pertama memiliki istri, anak-anak, sahabat, bahkan harta yang melimpah. Tetapi kita mau melihat kehidupan Ayub bisa tetap bertahan. Ketika Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub melalui penderitaan yang dialaminya, hartanya lenyap, anak-anaknya hangus terbakar, sahabatnya meninggalkannya. Bahkan pada ayat yang ke-8 dikatakan, ayat ke-7, bara mulai dari kaki sampai ujung kepalanya. Penyakit yang sangat parah. Dan juga dikatakan Ayub mengambil beling dan melukai dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat lagi ayat 9, bagaimana hancurnya kehidupan Ayub. Istri yang seharusnya boleh memberikan dia kekuatan, istri yang seharusnya memberikan dia topangan, istrinya malah berkata, maka berkata istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri yang seharusnya memberikan kekuatan, istri yang seharusnya memberikan pengharapan, tetapi istri juga yang mengatakan, masihkah engkau bertekun pada kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apa jawab Ayub, Bapak Ibu? Perkataanmu seperti perempuan yang gila. Apakah kita hanya menerima yang baik? Ketika kita tidak menerima yang baik dan menerima yang buruk, apakah kita tinggalkan Tuhan? Suatu jawaban, respon yang sangat-sangat luar biasa dari pribadi Ayub kepada istrinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana keterpurukan penderitaan yang dialami Ayub. Istrinya tidak memberikan dukungan, anak-anaknya mati, hartanya semua hilang, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Tetapi Ayub tetap kepada pendiriannya. Dia tetap beribadah kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan dan tidak melanggar ketetapan dan perintah Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, apa yang dikatakan iblis tidaklah benar. Walaupun Ayub tidak mempunyai apa-apa,
tetap tertuju kepada Tuhan. Ayub tidak sedikit pun kecewa, Ayub tidak sedikit pun marah kepada Tuhan. Dia tetap beribadah dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Ayub juga bersaksi, Ayub juga mengatakan dalam hatinya, Allah itu tidak pernah berubah. Kasih Allah itu tetap kekal selamanya. Ketika Ayub tetap setia beribadah kepada Tuhan, tidak melanggar perintah dan ketetapannya, maka Allah yang dahulu mengasihi dia tetap mengasihinya selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Ayub memberikan pelajaran yang berharga bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Bagaimana Ayub bisa bertahan di tengah-tengah penderitaannya. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dia tetap melihat kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan akhir dari cerita Ayub, pasal 42, Tuhan berikan kepada Ayub 2 kali lipat dari sebelum yang dimiliki Ayub. Tuhan berikan anak-anak yang baik, putri-putri yang cantik. Semua itu diberikan Allah karena kesetiaan Ayub. Walaupun Ayub tetap dalam penderitaan, dia tetap tidak sedikit pun meninggalkan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan minggu ini? Ternyata Allah itu tidak pernah berubah. Benar, kasih Allah tetap selamanya. Walaupun terkadang kita sering menyakiti hati Tuhan, walaupun terkadang kita sering jauh dari Tuhan, walaupun kita sering tidak bersyukur dan bersekutu kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi setiap kita yang boleh datang kepadanya. Jangan karena kita menerima berkat, Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi ketika kita tidak lagi menerima berkat, Tuhan itu mulai jauh dari kita. Bukan jauh Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi bagaimana Tuhan bisa melihat hati kita, ketetapan, keteguhan iman kita, apakah tetap tertuju kepadanya? Apakah ketika kita hidup di ambang kegagalan, ambang keterpurukan, kita tinggalkan Tuhan? Ayub memberikan teladan walaupun seterpuruk apapun keadaan yang dialami, sakit penyakit, persoalan harta dunia hilang, tetapi Ayub tetap bertahan, memuji dan beribadah kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kasih Allah itu tidak berubah. Dia tetap melihat, dia tetap memelihara dan melawat setiap kehidupan kita yang setia beribadah kepada Tuhan, yang setia kepada Dia, dan tetap pada persekutuan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami puji dan muliakan nama Tuhan yang boleh memberkati dan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami belajar dari kisah Ayub. Biarlah kami hidup dalam kasih yang daripada Tuhan. Situasi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami tetap setia dan beribadah, memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya kasih Allah dalam hidup kami tidak pernah berubah. Kasih Allah kekal dalam setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa boleh memelihara dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.